Editors pernah gak sih nemuin seseorang yang sering menyakiti dirinya sendiri? Biasanya ditandai dengan adanya bekas luka sayat di kulit atau lebam di tubuhnya. Terus mereka juga cenderung gak mau bersosialisasi atau lebih suka menyendiri. Kalau dipikir-pikir, kok bisa ya ada orang yang mau menyakiti dirinya sendiri? Yuk kita simak lebih lanjut pembahasannya di Aditif episode 6 kali ini. Semua hal yang dilakukan untuk menyakiti diri sendiri dengan cara sengaja dan biasanya dilakukan secara tersembunyi dikenal dengan istilah self-harm, di mana objek self-harm ini adalah diri sendiri. Biasanya, cara yang digunakan untuk melukai diri sendiri antara lain adalah dengan memukul, membenturkan badan, cutting, menjambak rambut, menggaruk, hingga overdosis. Rata-rata individu akan menggunakan lebih dari satu metode self-harm. Self-harm ada yang bersifat non-suicidal self-injury dan ada juga yang bersifat atau mengarah kepada suicidal attempt atau perilaku percobaan bunuh diri. Kira-kira kenapa ya seseorang dapat melakukan self-harm? Perilaku self-harm ini dianggap dapat memberikan kepuasan tersendiri bagi individu yang melakukannya dan dapat membuat individu tersebut merasa lega. Individu yang melakukan self-harm merasa bahwa dengan melukai dirinya sendiri dapat melepaskan emosi negatifnya, seperti perasaan cemas, depresi, marah, perasaan bersalah, atau sedih yang dipendamnya. Karena ketidaktahuan diri tentang bagaimana cara mengatasi rasa emosi negatifnya dan kesulitan mengekspresikan emosi tersebut akhirnya membuat individu melakukan self-harm. Perilaku melukai diri sendiri tentunya akan menimbulkan dampak yang beresiko bagi individu yang melakukannya, seperti luka fisik yang fatal hingga meningkatkan resiko bunuh diri. Tak jarang pelaku self-harm harus dirawat di rumah sakit dan berakhir dengan kecacatan permanen hingga kematian. Nah, untuk editors yang sedang merasakan emosi negatif tersebut atau editors sedang mendampingi orang sekitar dengan keadaan serupa, ada beberapa alternatif tips untuk melampiaskan emosi negatif. Pertama, ekspresikan perasaanmu. Mulai bicarakan perasaan dan kondisi yang sedang dirasakan kepada orang-orang terdekat dan terpercaya. Dan untuk editors yang mungkin orang terdekatnya melakukan perilaku self-harm, tanggapin mereka dengan penuh kasih sayang dan jangan dijudge. Kedua, pahami dan kenali kondisi. Kenali situasi dan kondisi apa yang memicu untuk melakukan self-harm. Kemudian jangan lupa perhatikan sekitar dan menjauhkan benda-benda tajam seperti gunting, pisau, dan cutter. Yang ketiga, alihkan keinginan dengan menemukan kegiatan pengganti. Ganti perilaku negatif dengan hal yang tidak berbahaya, misalnya berlari, boxing, melukis, membaca, atau memasak. Yang terakhir, jangan ragu untuk meminta bantuan profesional jika semua alternatif sudah dicoba untuk dilakukan, tetapi masih mengalami kesulitan. Jangan segan-segan untuk menghubungi profesional ya editors. Di sini, Aditi hadir untuk mendengarkan dan mengerti editors. Nah, gimana nih editors? Semoga konten ini bermanfaat ya. Yuk semakin mengenal tentang kesehatan mental kita dan juga kesehatan mental orang-orang di sekitar kita. Jangan lupa like, share, dan subscribe akun ini. Dan sampai jumpa di video berikutnya.